besok ketika Allah SWT memberikan kepada kita umur yang panjang, mudah-mudahan saya bisa membahas tentang janji. Di dalam Islam janji ada beberapa ya, bentuknya. Ada janji secara umum, ada sumpah, ada nazar, ada komitmen dan sebagainya. Untuk pagi ini terkait dengan hutang, melonjak sedikit bahwa hutang itu ada yang menjadikan asbab seseorang itu berpahala karena hutang, tetapi ada juga seseorang itu mendapatkan dosa karena hutang. Kemudian hutang itu dibagi dua, yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama manusia. Hutang kepada Allah itu adalah setiap ya, ibadah yang kita tinggalkan lalu kita wajib mengqadha atau membayarnya, itu disebut hutang. Dan hutang kepada Allah itu membayarnya harus didahulukan dibandingkan hutang kepada sesama manusia. Apa contoh hutang kepada Allah? Misalnya panjenengan meninggalkan puasa di bulan Ramadan, hutang kepada Allah, maka wajib membayarnya di bulan yang lainnya. Apalagi kira-kira hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nazar, panjenengan berjanji dengan sungguh-sungguh jika panjenengan mendapatkan apa yang panjenengan inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjenengan bernazar atau berjanji untuk menyembelih hewan sembelihan misalnya kambing, itu namanya nazar ya. Dan itu wajib ya. Jika panjenengan tidak menyembelih hewan yang dimaksud sebagai nazar atau sumpah tadi, maka sesungguhnya panjenengan sedang memiliki hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berikutnya ada hutang kepada manusia. Dan hutang kepada manusia ini nantinya akan kita bacakan satu persatu terkait dengan hutang kepada manusia ini agar kita tidak terjatuh kepada persoalan dosa yang disebabkan hutang kepada manusia. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa halnya, ini kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang itu belum tentu bisa terbebas dari hutang, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar setiap saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika minal maghfami wal maghrib. Ini satu redaksi doa sendiri ya. Jadi agak berbeda dengan doa akhir sholat. Jadi Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap sholatnya itu dengan Allahumma inni a'udzubika minal maghfami wal maghrib. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari persoalan dosa dan hutang. Aisyah radhiyallahu anha heran karena doa itu terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha dan menjadi nasihat oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, mengapa Anda berdoa seperti itu setiap saat? Maka Rasulullah SAW menjawab, sebab hutang itu bisa menjadi penyebab. Yang tertimpa itu kalau ngomong bohong, kalau janji mengingkari. Yeah. Jadi wong hutang itu biasanya kena orang ditagih, terus ngasih pangan bono, pujian kepada yang memberikan hutang. Kira-kira betul. Ada nggak orang yang hutang itu marah kepada yang memberi hutang? Banyak sekarang ya. Sing dia hutang luwih galak kalau sing. Sampai. Jadi nggak ada ketawa semua. Sampai. Gitu. Nanti saya capek pak. Ya, begitulah kira-kira. Jadi bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah kepada Allah. Doa minta perlindungan dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu sangat banyak, dari yang samar sampai yang tampak. Perbuatan dosa yang samar itu misalnya tadi niat tidak bayar utang, atau tidak perlu begitu, niat untuk menunda hutang tanpa ngomong, itu sudah perbuatan dosa. Gitu. Ada pernah panjenengan merasakan kalau menggunakan kira-kira sama duit cukup tak bayar hutang? Kira-kira ada duit cukup, padahal sebenarnya hutang itu harus didahulukan dibandingkan yang lain.
Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa beliau menganjurkan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perkara dosa dan hutang. Ternyata jawaban Rasulullah SAW adalah yang terkait dengan kita ini semuanya. Karena Rasul adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan beliau dalam hadis dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tahu persis persoalan-persoalan yang terkait dengan manusia, termasuk perkara yang dalam hutang. Banyak orang yang meringankan, mengabaikan ya terkait dengan hutang. Apa efek dari hutang tadi? Dua tadi kita sebutkan ya. Jadi kalau orang punya hutang itu biasanya itu kalau ngomong itu digawe-gawe, orang beres, tegese gampang hapus-hapus atau ngapusi, yang ngelem kalau sing meneh hutang. Jadi saya kok ayu banget Mbak Ayu. Padahal jadi orang tagih hutangnya. Kira-kira tambah 6, mau tambah 6 ya. Ono, tambah niku pulau. Belum semi. Menurut saya orang ya. Yang kedua, kalau orang punya hutang itu dia akan terjatuh kepada perkara yang dikhawatirkan Rasul adalah jika dia berjanji maka dia akan mengingkari. Kalau sudah begitu, maka berkata Rasul, ya, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia berkata dia berbohong, jika dia diberi kepercayaan dia khianat, jika dia berjanji dia mengingkari janjinya sendiri. Berarti orang yang hutang itu hampir-hampir saja dia sudah membuka pintu untuk dirinya sendiri terjatuh kepada perkara munafik. Padahal ancaman Rasulullah SAW terkait dengan orang munafik itu besok masuk nerakanya itu di neraka paling bawah. Di neraka paling bawah. Mukmin orang, kafir orang. Dan cukup jadi inti bin rokok. Hati-hati Bu ya. Apa juga ya. Bukan ibu ya. Baik. Jadi yang pertama yang diajarkan Rasulullah SAW terkait dengan ini adalah berdoalah minta kepada Allah perlindungan dari perkara dosa dan hutang. Sebagian dari perkara dosa terkait hutang ini adalah niat menunda hutang tanpa akad yang baru. Niat menunda membayar hutang tanpa akad yang baru. Nah, itu sudah dosa. Yang kedua, yang lebih mengerikan lagi ini adalah orang yang syahid, meninggal dengan nilai status syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan masuk ke dalam surga secara langsung di saat dia memiliki hutang. Bayangkan, orang yang syahid loh. Siapa saja orang yang syahid itu tentu mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang sederajat dengan status syahid itu ketika meninggal. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan statusnya mirip dengan syahid atau sejajar dengan syahid? Yaitu orang yang misalnya meninggal karena wabah. Paling misalnya panjenengan nggak usah ribut-ribut masalah wabah, meninggal syahid. Tadi sudah ada ikhtiar, ada masker, ya kan? Bisa ada hand sanitizer macam-macam ya. Sudah berusaha, terus kemudian panjenengan meninggal karena wabah. Maka panjenengan meninggal dalam keadaan berstatus sebagai seorang syuhada atau syahid. Apalagi tenggelam, ya, jatuh ke dalam sungai atau ke dalam laut atau ke dalam danau karena tidak bisa berenang, maka dia meninggal. Dan meninggalnya orang yang tenggelam itu dalam keadaan dia berstatus syahid atau syuhada. Ya. Saya kemarin mendengar di sini ada yang meninggal karena tenggelam ini. Ada. Putranya Pak Arfan. Ada Putranya Pak Arfan. Iya, insyaallah. Anak kecil. Ya, semoga itu menjadi jalangan bagi orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dua langsung ya. Kemudian yang ketiga, yang meninggal dengan status syuhada itu orang yang meninggal karena sakit perut. Yuk, kok bisa orang sakit perut kok meninggal? Masya Allah. Ini keringanan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meninggal karena sakit perut itu dia masuk surga, tapi dengan catatan dia beriman kepada Allah. Ya, dia tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT, mabuk-mabukan, gitu. Kemudian dia sakit perut, muntah-muntah, terus dia meninggalnya. Begini bukan syahid ya. Kalau meninggalnya dia sakit perut gara-gara makan cabai kebanyakan gimana? Saya tidak tahu di hukumnya ya begini. Karena dia sekarang menyengaja kan. Ya.
Jadi syaratnya sakit perutnya itu bukan disengaja, dia berlebihan. Boleh makan cabai boleh, ya kan? Karena Allah SWT berfirman wa kulu washrabu wala tusrifu, dan makan dan minumlah kalian tetapi jangan berlebihan. Syarat pemangan karo ngombe iku aja mung leluwian kuwi tok jare. Apa saja yang halal itu boleh dimakan. Jadi kaidah pertama terkait dengan makanan itu adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah halal bagi kalian kecuali yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Misalnya ada babi, misalnya ada anjing, misalnya. Tapi ada saudara kita yang mengatakan anjing tidak halal, tidak haram, ya kan? Allahu a'lam bishawab. Tetapi sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu mendapatkan status syuhada atau syahid ketika dia meninggal, itu tertunda masuk surganya gara-gara apa? Gara-gara hutang. Kenapa? Karena hutang itu persoalan antara dia dengan sesama manusia. Dan ketika di dunia dia punya hutang dan belum sempat membayarkan hutangnya dan tidak ada ahli warisnya yang tahu bahwa dia sedang berhutang, maka dia tertunda masuk surga. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika dia punya hutang dan hutangnya sangat banyak, ya. Lalu seluruh amal solehnya itu untuk mengganti bayari hutang. Syahid, betul. Tapi ternyata kesyahidan dia itu kemudian dikurangi untuk bayar hutang, yang jumlah hutangnya itu banyak, ya, melimpah. Ternyata status syahidnya itu habis gara-gara untuk bayar hutang. Kenapa? Di akhirat orang iso bayar hutang nganggo duit. Isane nganggo bayar hutang nganggo amal soleh. Amal soleh dienggo bayari hutang sing donya ki mau makane entek. Wong sing kaya ngene iki jenenge muflis. Bangkrut tekor.